Yo, halo. Di monolognya sedikit berbeda. Eh, Kali ini mau sedikit supaya jangan kelupaan ya. Dan nggak mungkin lupa sih, cuman pamer aja sebenarnya. Ini bagian satu, bagian pertama dari Bepo hasil penelitian. Bukan hasil sih sebenarnya, kalau di teks itu sebenarnya bagian pembahasan ya. Pembahasan bagian awal sebelum masuk ke bagian yang spesifik soal alih sistem fantasinya sampai konflik simbolik. Ini mulai dulu dari perbedaan penelitiannya meta kita dengan penelitiannya terdahulu. Eh, Bagi beberapa implikasi perbedaan. Terus eh siapa sih? Beta ketemu beberapa implikasi perbedaan, terus akhirnya ya udah beta buatnya dalam sebuah konteks teks gitu. Pertama, yang paling mendasar gitu, yang paling mendasar dari perbedaan penelitiannya meta dan penelitian terdahulu tuh eh pemahaman konsep sebenarnya, pemahaman konsep. Kalau kotaknya penelitiannya beta. Kalau penelitian kan mengertinya bahwa analisis fantasi itu dia menghasilkan yang menghasilkan konsepnya itu proses analisis sistem fantasinya, yang konsepnya itu representasi dari konvergensi simbolik. Sebenarnya konvergensi simbolik ini juga berlaku dua arah sih sebenarnya terhadap konsivitas, tapi perannya tuh kecil. Peran paling besarnya itu sebenarnya analisis sistem fantasi yang paling awal-awal ya. Konvergensi simbolik tuh dia perannya dua arah menjadi konsivitas itu kalau dia udah jadi visi retoris, bentuknya jadi visi retoris. Nah, itu pemahaman awal ya, pemahamannya beta soal atau konsep soal sistem fantasi. Kalau penelitian terdahulu, mereka tuh mengerti bahwa konvergensi itu kosivitas itu terbentuk dari konvergensi simbolik. Jadi kosivitasnya sudah ada, bentuknya konvergensi simbolik, tinggal dicari melalui proses analisis sistem fantasi. Sebenarnya nggak tahu mana yang benar ya dari proses analisis fantasinya si Ernest Borman yang mana benar. Soalnya dia punya buku yang dia pakai sistem fantasi itu American Dreams ya. Fantasi They're Storing Fantasi American Dream gitu. Lupa ya. Cuman soalnya bukunya itu bahasa Inggris, jadi nggak terlalu paham juga bagaimana alurnya. Cuman sekarang kan implikasi yang paling mendasar untuk lihat mana yang benar kan, lihat dari mana yang paling efektif kan. Nah, itu yang saya cari. Nah, dari dua perbedaan konsep itu, terus akhirnya implikasinya jadi beragam dah. Soal dia punya pemahaman soal kosivitas itu berbeda dengan identitas kolektif. Itu baru, nggak ada di penelitian-penelitian yang lain. Mereka cuma tahu kosivitas, cuman akhirnya ketemu identitas kolektif. Lalu dari penelitian terdahulu, mereka lihat kosivitas tuh sebagai sumber tahap utama. Cuma kalau kita lihatnya tuh ada lagi sebelum kosivitas itu ada identitas kolektif. Mana sih? Ya ini identitas kolektif tuh. Lalu yang terakhir, ya gue nganggap identitas kolektif itu sama dengan visi retoris. Bukan sama dengan sih, tapi implikasi yang menjadi sumber utama dari visi retoris itu ya identitas kolektifnya mereka. Lalu dari perbedaan konsep yang lumayan, aduh anjing, goblok, anjing dua kali goblok. Nah, lalu dari perbedaan konsep yang lumayan mendasar lah, akhirnya dia berimplikasi pada perbedaan alur penelitian gitu. Yang bagian sini, ini alur penelitiannya beta, lalu ini alur penelitiannya penelitian terdahulu. Sebenarnya nggak spesifik dibilang di penelitian terdahulu kalau alur penelitiannya kayak gini, cuman gue pakai asumsinya hermetika melingkarnya si Hans Hans siapa gitu, Hans Kedebering siapa, terus lebih di asumsinya aja sih sebenarnya, kan itu nggak ada sih hermetika melingkar, ada semacam metodenya, cuman gue nggak pakai, cuma pakai asumsinya. Lalu kalau gue mau iseng ya, kalau biar kelihatan keren kita pakai punyanya siapa, punyanya Derrida, Jacques Derrida, Jacques Derrida, soal dekonstruksi. Pakai aja asumsinya, karena Derrida kan nggak kasih metode, dia cuma kasih semacam apa ya, kasih alat nih, ini alat buat bongkar ya,
bongkar aja, tapi metodenya cari sendiri gitu. Misalnya gue pakai Derrida, cuman gue nggak paham-paham amat. Kalau gue yang paham, kelihatan keren pakai Derrida plus hermetika Bollinger, keren ya. Cuman yang paling mendasarnya gue ketemu alur perbedaan ini, eh satunya pakai asumsi hermetika Bollinger, lalu cuman baca-baca penelitian terdahulu, terus lihat-lihat asumsinya, dasarnya mereka dari tujuan, lalu dibandingkan dengan hasil dan pembahasan, kayaknya ada logika yang hilang deh, ada yang missing dari bukan penulisan sih, dari hasil penelitian mereka. Kayak ada yang nggak konsisten antara hasil dan pembahasan dengan tujuan yang mau dicapai gitu. Makanya BIM menyimpulkan sampai ada 2 alur gini untuk cari, anjing berisik aja, untuk cari eh, untuk cari sebenarnya apa sih yang salah dari penelitian terdahulu sehingga menghasilkan missing point antara tujuan yang dicapai dan hasil dan pembahasan kita. Terus dari implikasi dua ini, dari alur penelitian peneliti dengan perbedaan soal konsep gitu, implikasinya itu berubah menjadi, ntar harus giring kamera nih. Implikasinya itu jadi gini, implikasi perbedaannya. Ini basisnya pakai alur penelitian ya. Ada beberapa yang sangat jauh berbeda dengan penelitian terdahulu, dan gue nggak terlalu paham mendalam soal analisis fantasi, cuman uh, bahasa kerennya mengembangkan lah analisis fantasi, anjing keren anjing. Pertama, yang paling mendasar itu ada identitas kolektif lah, udah paling mendasar. Di penelitian terdahulu manapun nggak ada sih konsep identitas kolektif, ketemu aja. Karena waktu itu apa ya, yang mendasari waktu itu kan nih, nggak ada identitas kolektif ya. Yang penelitian terdahulu tuh mengartinya cuman kohesivitas, cuman ada yang missing. Salah satu poin missing pertamanya itu, kalau misalnya kohesivitas itu sebagai pokok paling utama, terus kenapa mereka mau berkumpul gitu? Kayak, oh, dalam satu komunitas atau kelompok ini kohesivitasnya kuat karena ini, analisis fantasinya ini, konvergensi simboliknya ini. Terus yang paling mendasar, ya terus kenapa mereka mau berkumpul gitu? Kayak satu komunitas apa ya? Komunitas bola gitu. Bola, terus mau berkumpulnya karena apa? Kenapa orang mau bertahan berkumpul di situ? Kan nggak tahu ya. Makanya itu lebih ketemu identitas kolektif. Itu yang paling mendasar, yang pada akhirnya kita identitas kolektif itu berimplikasi ke visi retoris. Nah, siapa Marlon ini? Terus dari identitas kolektif ini akhirnya, BTW ini gambar buat sendiri. Gak tahu inspirasi dari rotasi planet yang jadi gambar proses analisis fantasi di tempatnya. Lalu dari identitas kolektif ini, kalau dalam penelitian itu, janganlah nanti belakangan saya. Dari proses identitas kolektif ini, lalu mulai berkembanglah menjadi analisis fantasi. Ini sebenarnya rantai. Ini kan identitas kolektif, lalu pertukaran jadilah tema rantai visi dengan konvergensi simbolik ya. Kalau itu mendasar, tapi itu belakangnya. Nah, dari analisis fantasi itu yang paling perbedaan paling mendasar. Lalu dari proses ini kan analisis fantasi nih, yang berimplikasi pada konvergensi simbolik ya, sesuai dengan dia punya asumsi awal ya, bahwa analisis fantasi itu menghasilkan kohesivitas. Jadi kohesivitasnya tuh di sini, bukan di tengah. Kalau penelitian terdahulu kan kohesivitasnya di tengah, terus dianalisis pakai yang fantasi gitu. Kalau B punya enggak, di tengah itu identitas kolektif, kohesivitasnya sudah di dalam analisis fantasi itu sendiri. Jadi dia bukan satu bagian terpisah, tapi dia jadi satu kesatuan, sebab akibat lah gitu gampangnya. Nah, yang paling mendasar sebenarnya, kalau ketemu sedikit pembenarannya, kenapa dia punya lebih eksekutif ya dari alur ini. Kan alur penelitiannya beta kan dari dalam keluar ya, lihatnya uh, bukan lihat sih sebenarnya, lihat kan mulai dari identitas kolektif ya. Kalau mereka kan mulai dari konvergensi simbolik dulu, lalu diteliti, jadi kelihatan lah jelas punya perbedaan. Aduh anjing, kayak gini. Ini peneliti.
Kan kalau kita lihat ini kan makanya mereka selalu ketemu konvergensi simbolik duluan, terus masuk mentok-mentok ya cuman kosivitas di sini. Cuma kalau kita mulai dari intens kolektif, mulai dari tengah, semuanya dapat gitu. Mereka nggak dapat tengah intinya ini. Jadi missingnya di situ sebenarnya. Ini kasih contoh aja. Ini orang baru yang mengenal satu kelompok. Mereka tuh pasti mengenal dari konvergensi simboliknya dulu. Lombang ya, logo, apapun itu simbol verbal non verbal. Lalu mereka tuh mulai mengenal dengan identitas kolektifnya ada bla 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 sampai ke kosivitas. Jadi yang missing dari penelitian terdahulu itu sebenarnya nggak sampai ke tengah sampai ke dalam karena mereka mentoknya cuma dari luar. Mentoknya tuh oh ini analisis fantasinya ini, oh berarti konvergensi simboliknya udah ketemu gitu, cuma disebutkan aja. Jadi bukan jadi satu ketuan. Anjing agak ribet bahasanya, cuman ya ngerti lah. Makanya yang tanya pengen kalau jahat ya, kayak pengen bilang bahwa penelitian terdahulu tuh jelek ya, bukan jelek salah lagi kalau gue mau jahat. Cuman pada akhirnya kan gue nggak yakin juga sebenarnya, nggak yakin 100% ya kan gue punya hasil ya. Gue sebutnya penelitian terdahulu nggak efektif gitu. Nah ya. Nanti nggak efektifnya karena gini, kalau lu mulai dari identitas kolektif dulu ya, dari identitas kolektif. Gas, ada satu penyebabnya kenapa bilang nggak efektif. Ada satu penelitian, ya dia pakai apa sih peneliti sebagai orang dalam gitu, autobiografi atau apa gitu. Ya itulah. Dia sebagai peneliti dalam kelompok itu sendiri, tapi visi turisnya nggak ada apa nih, kayak the fuck. Ya, dia maksudnya ini kayak naon nih, dia eh komunitas telah berdiri belasan tahun gitu tapi visi turisnya nggak ada. Ya nggak mungkin anjir orang visitors itu nggak ada hubungannya dengan konservatif. This different thing. Identitas konvergensi simbolik itu berhubungan dengan visitors itu berhubungan dengan identitas kolektif gitu. Jadi biasanya ada komunitas ya baru buat visitors pasti ada. Kalau identitas kolektifnya jelas pasti. Soal konservatifnya tuh dihitungnya kuat apa enggak tuh nanti belakangan lah, tapi pasti ada, nggak mungkin nggak ada kalau diteliti dengan baik aja dengan pemahaman konsep yang baik gitu. Nah sekarang pertama ya aduh jadi ribet nih baru jelaskan satu-satu, tapi gampangnya gini deh. Kosivitas itu apa? Kosivitas itu sebenarnya ikatan makanya dia pakainya sebutin ini. Ikatan tuh kayak rantai ya, kayak gembok gitu. Jadi kosivitas itu sebenarnya ikatan. Jadi ada nggak ada pasti ada, cuman kategorisasinya tuh kuat apa enggak kosivitasnya gitu. Kosivitasnya pasti ada di kelompok apapun, kelompok baru pun pasti ada kosivitas, tapi kuat atau enggak itu masalahnya. Makanya ya kalau lu fokusnya pada kosivitas kayak ya anjing lu apa sih pasti ada lah, cuman kuat apa enggak gitu masalahnya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa gitu. Makanya gue nggak terlalu fokus ke eksklusivitas sebenarnya, gue fokusnya ke identitas kolektif aja yang mempengaruhi visi turis. Dan kalau lu fokus ke dan kalau lu pelajari ya, aduh bentar harus miring ya. Dan kalau lu pelajari benar-benar ya soal visi turis ya, visi turis itu bukan akhir sebenarnya. Tahap satunya paling tingginya kan visi turis. Dan tahap keduanya tuh visi turis itu awal lagi, jadi ada yang lebih besar lagi dari visi turis itu yang proses tiga itu apa namanya, pokoknya ada proses dramatis pesan, ada toko dan sebagainya, jadi lebih besar lagi itu dalam kelompok lebih besar, dalam visi rotasi lebih besar. Tapi nggak sampai ke situ sih. Cuman pada akhirnya implikasinya gini, sabar. Pertama, kita kan harus memahami bahwa si RS Superman kan dibuat satu satu apa ya, kayak satu bagan, satu konsep gitu, tapi ada dua di dalamnya. Jadi dia ajukan berkonvergensi simbolik, tapi dia juga ajukan analisis fantasi sebagai
alat analisisnya gitu. Apakah harus dipakai dua-duanya bersamaan? Enggak juga. Bisa kok dipakai salah satunya aja, konvergensi simboliknya aja atau analisis fantasi aja. Bisa, sangat-sangat bisa. Banyak kok yang buat pakai gitu. Ini kayak penghapus, fungsinya beda gitu. Kayak penghapus yang warna apa ya? Merah biru gitu. Ada penghapus. Satu itu yang biru kan untuk yang keras, yang merah untuk yang lunak gitu. Jadi gitu. Jadi nggak harus dipakai tergantung konteksnya sih, cuman nggak harus kok. Sedikit bibnya semacam kritik ya untuk penelitian terdahulu. Nggak apa-apa dipisah. Makanya lu mau pakai, kalau lu mau fokus ke konvergensi simbolik ya, mau fokus ke konvergensi simboliknya kayak yang apa ya, konvergensi simbolik kayak simbol verbal non verbalnya gitu, yang unik-unik, yang aneh-aneh, udah pakai itu aja, gak usah harus analisis fantasi anjir. Analisis fantasi mah ah kayak anjing sayang banget sih. Bisa sih dipakai, cuman kayak bagi beta aneh aja. Atau lu mau pakai fokus kayak apa ya, konsivitas ya atau identitas kolektif, pakai aja analisis fantasi. Analisis fantasi mau pakai teori lain bisa, cuma karena beta udah terlanjur pakai konvergensi simboliknya, ya udahlah. Sekarang kita coba bahas lebih komprehensif ya, karena dalam momen ini kan beta pakai dua-duanya, analisis fantasi dan konvergensi simboliknya harus bermana. Ini beta punya gambar terakhir, gambar yang paling final lah untuk proses analisis fantasi dan konvergensi simboliknya. Di tengah ini, beta mulai dari asumsi identitas kolektif baru genomina ini. Gila, mengembangkan ini identitas kolektif ya, mulai kan. Identitas kolektif tuh gampangnya kayak mengapa mereka mau berkumpul dalam suatu komunitas, berkumpul dan bertahan gitu. Alasan mereka berkumpul, ini identitas kolektif. Lalu terjadi dah pertukaran pesan atau interaksi pesan yang berbasis dari identitas kolektif itu. Jadi nggak bakalan keluar dari sana. Nah, pada akhirnya dari proses interaksi pesan ini, tema fantasi yang terbentuk pun berbasisnya pada identitas kolektif, nggak mungkin keluar. Paling seputaran gitu, paling ada yang keluar pun, tapi pasti ada benangnya dengan identitas kolektif. Lalu terbentuklah identitas tema-tema fantasi gitu, tema-tema fantasi lalu berkembanglah menjadi merantai tipe gitu, dan pada akhirnya kan menghasilkan visi retoris. Nah cuman kalau ini yang missing lainnya dari penelitian terdahulu ya, mereka tuh nggak ngerti, terlalu klaim sih, cuman mereka mungkin nggak ngerti visi retoris apa. Mereka anggap visi retoris sebagai hal yang baru, padahal kalau lu teliti dengan benar ya, visi retoris itu datang dari identitas kolektif ya gitu. Jadi uh, itu bagi beta ya, visi retoris itu satu hal yang ada sedikit jarak antara tim fantasi, tim fantasi. Itu ada proses yang agak sedikit jarak, tiba-tiba visitornya muncul. Visitornya muncul tuh kayak ada tambahan lagi. Jadi iya benar bahwa itu proses evolutif ya, mulai dari identitas kolektif. Cuman yang paling kentara sebenarnya, itu visi retoris tuh sebagai hasil representasi dari identitas kolektif gitu. Yang masalah juga dengan penelitian terdahulu, mereka tuh nganggap ini kan konvergensi simbolik sebenarnya. Jadi ini kalau baca dari penelitian terdahulu ya, baca cara pengertian mereka, ini proses interaksi pesan lalu menghasilkan konvergensi simbolik ya. Jadi mereka mentoknya udah kayak gini kan, mereka kan bacanya dari luar ya, baca dari luar, ini nggak ada nih, bacanya dari luar lalu ketemu visi retoris karena nggak ngerti kan ini visi retoris ya, ini identitas kolektif, karena mereka nggak paham identitas kolektif, visi retorisnya jadi kabar gitu, jadi nggak paham. Jadi mereka aja langsung ketemu tipe fantasinya, langsung ketemu rantai fantasinya, langsung ketemu tema, lalu ketemu konvergensi simbolik, lalu di asumsinya kan bawah, oh dalam kelompok ini ada tipe fantasi ini, ada rantai fantasi ini, ada tema fantasi ini, konvergensi simboliknya ini fix, konsivitasnya ada gitu. Padahal kan mau konsivitas mas selalu ada ya. Cuman kalau lu balik, lu mulai dari identitas kolektif. Oh ini identitas kolektifnya, akhirnya tema fantasinya berputar ke identitas kolektif, lalu berkembang. Karena lu tahu identitas kolektifnya, lu tahu visi retorisnya apa gitu, lu bisa paham dengan benar.
bahwa ini fisioterapisnya ternyata ya. Ini fisioterapisnya karena basisnya kelas identitas kolektif. Dan yang perbedaan kesikian kan bagi belajar terdahulu konvergensi simbolik cuma ada di sini ya. Cuman bagi beta konvergensi simbolik itu ada di luar yang tadi disebut dengan sifatnya dua arah gitu. Jadi pada akhirnya konvergensi simbolik itu iya benar bahwa dia pada akhirnya salah satu faktor yang berpengaruh kepada positivitas, tetapi dia juga berpengaruh pada dia bisa menjadi alat bagi fisioretoris. Alatnya menjadi fisioretoris kalau konvergensi simboliknya versi kalau konvergensi dia menjadi konvergensi simboliknya dia kepake keluar kalau itu konvergensi simbolik yang berbasis pada fisioretoris. Jadi sebenarnya syarat utamanya identitas kolektif sebenarnya. Jadi begini, kalau lu tahu identitas kolektifnya, lu tahu fisioretorisnya, lu pasti tahu konvergensi simbolik yang dipakai sebagai fisioretorisnya gitu. Jadi sebenarnya paling dasar, paling awal tuh satu alur pembacaannya yang bagi beta keliru ya. Lalu kedua, nggak memahami soal identitas kolektif. Makanya di penelitian di akhir itu betulis, bukan betulis sih, iya betulis sih sebenarnya. Betulis bahwa peneliti tidak ingin terbatas pada teori konvergensi simbolik. Karena kalau lebih cuma membatasi pada konvergensi simbolik, ya emang gak dapat identitas kolektifnya. Makanya gue tulis peneliti tidak ingin terbatas pada konvergensi simbolik. Peneliti ingin pakai alat analisis yang fantasi, pakai semua data yang peneliti dapat. Jadi semua data terus dipilah-pilah aja. Kayak ini menarik, cari-cari aja kategorinya. Oh, namanya identitas kolektif. Itu jadi ditambahkan. Sebenarnya bisa substitusi sendiri. Identitas kolektif di era Superman seharusnya nggak ada. Cuma bisa substitusi sendiri terus ya udah gabung jadilah berkembang. Ada konvergensi simbolik yang basisnya fisioretoris. Gitulah cukup ribet aja. Ini baru bagian pertama maksud, belum masuk ke analisis fantasi yang ada 4 ya. Tema fantasi. Ya betul, tema fantasi, rantai fantasi. Tipe, lalu fisioretorisnya. Nanti di bawah ini nggak bisa putar ya. Di bawah nanti bahas bagian 2-nya soal 4 itu analisis fantasinya. Lalu pada akhirnya dulu gue kepengen sih bahas implikasinya di kolektif. Ya nantilah itu masuk analisis fantasi, kausivitas, dan identitas kolektif. Jadi balik deh, identitas kolektif, analisis fantasi, dan kausivitas. Gitu lah, kapan-kapan lah. Bye.